Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, wargi Bandung. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam Bandung Today, edisi Kamis 14 April 2016. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap prima dalam beraktivitas. Menemani sore Anda, kami telah siapkan informasi menarik yang terjadi di kota Bandung dan sekitarnya. Di antaranya, adu mulut dan baku hantam warnai eksekusi paksa bangunan mewah di Bandung. Sebuah sekolah di Kabupaten Bandung porak-poranda diterjang banjir bandang. Tim dan official Persib jenguk Rido, korban tabrak lari oknum bobotoh. Bersama saya Gung Karsena, kita mulai Bandung Today selengkapnya. Kita awali Bandung Today dari eksekusi paksa sebuah bangunan mewah di Bandung. Adu mulut dan baku hantam mewarnai aksi pendudukan sebuah bangunan mewah di Jalan Cipaganti, Bandung yang telah dihuni sebuah organisasi masa kepemudaan lebih dari 10 tahun. Ketua manapun tidak ada cerita. Yang penting sudah ada putusan, saya mau pasang langsung terjadi. Saya mau wakili kuasa, paham? Saudara pengacara bukan? Iya. Nah, kalau Anda kepentingan klien itu siapa? Adu mulut mewarnai aksi pendudukan sebuah bangunan mewah di Jalan Cipaganti, Bandung oleh puluhan massa sebuah ormas dari Jakarta Kamis siang. Mereka mengklaim kepemilikan sebuah bangunan mewah yang sejak 10 tahun silam ditempati oleh sebuah ormas kepemudaan di Bandung. Puluhan petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung langsung menjaga ketat lokasi kejadian untuk mencegah aksi bentrok. Baku hantam akhirnya tak terhindarkan antar kedua massa. Sengketa kepemilikan bangunan mewah ini berawal saat bangunan yang diklaim milik sebuah perusahaan asuransi nasional disewa oleh Nur Abbas beserta ahli warisnya sejak 1940 silam. Usai masa sewa, perusahaan asuransi tersebut membayar biaya kompensasi sebesar 400 juta kepada ahli waris Nur Abbas. Namun peralihan kepemilikan menemui jalan buntu setelah bangunan tersebut dikuasai secara sepihak oleh sebuah ormas kepemudaan di Bandung sejak 2006 silam. Dalam pokok perkara, gugatannya asuransi Jiwasraya, 1 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 2 menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3, menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas 1.100 meter persegi dan bangunan rumah di atasnya terletak di Kenal Umum di Jalan Cipaganti, nomor 142, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ini. Petugas kepolisian akhirnya mengamankan massa dari kedua ormas karena telah mengganggu ketertiban umum. Dari Bandung, Jupita Meilana, MNC Media melaporkan. Sengketa kepemilikan pun terjadi di Kabupaten Bandung. Jurusita Pengadilan Negeri Balai Bandung didampingi petugas kepolisian Polres Bandung mengeksekusi lahan dan gudang seluas 1 hektar di Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Eksekusi yang dilakukan dengan mematok tanah tanpa dihadiri oleh tergugat. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung menyita sebuah lahan dan bangunan gudang seluas 1 hektar di Kampung Sindangsari, Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Kamis siang. Eksekusi lahan hanya dihadiri oleh penggugat dan disaksikan anggota Polres Bandung dan PPN dengan cara mematok lahan. Pejabat jurusita Pengadilan Negeri Balai Bandung, Didin, mengakui telah mengundang tergugat pada eksekusi hari ini namun tidak hadir. Eksekusi lahan berawal dari adanya sengketa para ahli waris yang tidak terima pembagian aset hasil kerjasama kedua orang tua mereka. Dari Bandung, Sofat Endrawan, MNC Media melaporkan. Kita beralih ke informasi banjir yang masih menggenangi Kabupaten Bandung. 3 desa di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung masih terisolir. Akses jalan yang terputus akibat banjir bandang ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh.
Tidak hanya itu, sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Hingga kini aktivitas warga di 3 desa di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung masih lumpuh. Warga harus berjalan kaki serta ganti kendaraan untuk beraktivitas karena akses jalan terputus sehingga hanya bisa melalui jalan bambu darurat. Untuk menghindari pengendara yang memaksa masuk menggunakan kendaraan sekaligus mengantisipasi longsor susulan, sejumlah warga terus berjaga di lokasi jalan tersebut. Hingga saat ini terdata 16 rumah rusak parah, 3 diantaranya hilang terbawa derasnya Sungai Citarik. Kondisi rumah yang rusak dibiarkan dan dikosongkan oleh pemiliknya karena takut ambruk terbawa arus. Membutuhkan bantuan karena yang tergerus air betul-betul membutuhkan bantuan. Dan warga kami pun nggak bisa kemana-mana karena terisolir, masalah jalan. Jadi saat ini semua orang yang dari atas tidak bisa masuk karena lumpurnya sampai 60 cm dari atas itu. Jalan yang terputus sepanjang 200 meter tersebut terjadi sejak Selasa. 3 desa terisolir, Desa Cinulang, Tanjung Wangi, dan Dampit, serta 2 desa lain yang berada di Kabupaten Sumedang. Warga yang rumahnya rusak mengungsi ke rumah kerabatnya atau tetangga sambil menunggu datangnya bantuan. Dari Bandung, Muji Praitno, MNC Media melaporkan. Banjir yang menggenangi Desa Haurpugur, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung memporak-porandakan sebuah sekolah menengah pertama. Akibatnya ujian sekolah pun diundur dan siswa diliburkan. Beginilah kondisi salah satu kelas di SMP PGRI Ranca Ekek yang porak-poranda diterjang akibat banjir. Bangku serta meja berserakan. Seluruh sekolah masih digenangi air dengan ketinggian lebih dari 50 cm. Tidak hanya itu, ratusan buku yang berada di ruang guru dan kepala sekolah pun rusak karena terendam air. Banjir terjadi karena luapan Sungai Citarik yang merobohkan benteng di bagian belakang sekolah. Akibatnya ujian sekolah pun ditunda dan siswa diliburkan. Ini bangku-bangku sama lemari kok bisa keangkat gitu, emang airnya gede, Pak? Ya besar, 1,25 meter dari kelas, dari ruang kelas. Terus diliburkan, Mas? Diliburkan. Pokoknya sekarang lagi UAS, mau ada UAS baru dari pelaksanaan dari hari Senin sampai Jumat. Kondisi yang sama terjadi di Sekolah Dasar Negeri Haurpugur. Lumpur tebal memenuhi ruang-ruang kelas. Kegiatan belajar mengajar pun ditiadakan. Guru dan murid lebih memilih untuk bergotong royong membersihkan ruang kelas dari lumpur. Hingga kini banjir masih menggenangi Desa Haurpugur, Linggar, Sukamulya, dan Nanjung Mekar di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Belum ada bantuan yang datang untuk para warga korban banjir. Dari Bandung, Muji Praitno, MNC Media melaporkan. Selanjutnya kita ke informasi longsor di Kabupaten Bandung Barat. 2 kios tanaman hias di Jalan Sersan Bajuri, Desa Cihideng, Kabupaten Bandung Barat, ambruk terbawa longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun warga mengkhawatirkan dampak longsor meluas karena masih terdapat banyak retakan. 2 jongkong milik pedagang tanaman hias di Jalan Sersan Bajuri, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, ambruk terbawa longsor sedalam 100 meter. Longsor terjadi sekitar pukul 11 Rabu malam setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras berjam-jam. Kontur tanah yang labil dan banyaknya kendaraan proyek yang melintas turut memicu longsor. Batas tanah yang ambruk berada tepat di tepi jalan dan telah dipasangi garis polisi. Tidak ada korban jiwa, namun warga mengkhawatirkan longsor akan meluas karena di sekitar lokasi kejadian terdapat banyak retakan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung segera memperbaiki sehingga tidak menelan korban jiwa. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, MNC Media melaporkan. Manajer bersama sejumlah pemain Persib menjenguk Rido, bocah korban tabrak lari oknum bobotoh. Informasi selengkapnya di Bandung Today.